ya, buat teman-teman nanti ya, kalau setelah ngerantau kan ini gimana sih kehidupan rantau ya sulit sebenarnya, sulit ketika pertama-tama dan bakal terbiasa setelah lu nanti udah 3 bulan udah 4 bulan di sana udah bakal enak-enak aja sebenarnya. Kenapa kata gue enak karena di kehidupan rantau itu lebih bebas ketimbang ketika gue di rumah gitu. Ketika gue di rumah mungkin bebas ya ada kekangan lah ya ketika lo nanti ketika ketika gue di rantauan nggak ada pantangan, jadi lu sebenarnya apa leader dari diri lu sendiri kerasa itu ketika nanti lu udah ngerantau karena nggak bakal ada yang larang lu, nggak bakal ada yang ngawasin lu gitu kan, bakal dirantau. Nah, poin penting dari pembicaraan gua yaitu jangan sampai nanti ketika lu kuliah fokus utama lu itu cuma buat nilai dan IP, ya IP dan IPK lah ya. Jangan sampai kayak gitu, karena apa? Karena di kuliahan itu ya, di perkuliahan maksud gua kelas lah, kelas kuliah itu soft skill nggak diajarin, pengetahuannya banyak diajarin. Nah, lu dapat soft skillnya dari mana? Dari organisasi ataupun lu ngejalanin dan ngembangin hobi lu. Dalam bahasa gua sebenarnya self improvement. Self improvement ini untuk ningkatin apa? Untuk ningkatin self value dari diri lo. Jadi lo harus ngembangin diri lo nih. Kayak misalkan, oh hobi gue jurnalistik nih, ya udah lo kembangin di writing, hobi lo tuh jurnalistik. Karena kalau lo tahu nih ya, nulis artikel di suatu blog, entah itu blog apa gitu ya, di koran misalnya, di koran Kompas atau di Republik gitu ya, Republika, itu dibayar. Jadi ketika lo nanti punya hobi nulis, jangan insecure kayak, gue hobinya nulis nih, gak pinter di pengetahuan jurusan gue, ya nggak apa-apa. Karena bisa jadi ketika lo lulus kuliah nanti, lo kerjanya di hobi lo yang jurnalistik itu ketimbang di mana di jurusan lo gitu. Nah, jangan sampai lu itu ya, jangan sampai apa, jangan sampai fokusnya cuma ke nilai. Boleh nggak fokus ke nilai sama IP, boleh, asal jangan cuma ke nilai dan IP atau IPK. Karena apa? Karena siapa tahu nanti ketika lu kuliah lulus kerja, lo nggak kerjanya di jurusan yang lo kuliahi saat itu, bisa jadi lo kerjanya di bidang hobi yang lo suka, kayak jurnalistik tadi. Kalau kasusnya di gua kan gue suka ngajar nih. Nah, jadi ketika gue lulus nanti, gue punya opsi buat kuliah atau buat kerja di geologi, atau gue mau kerja di bidang pengajaran, ya itu bidang pendidikan lah ya. Tuh. Nah, buat teman-teman juga nih ya, gue saranin buat Satu HP ngembangin satu personal je. branding. Kakak Personal itu. branding waktu kuliah nanti. Kayak personal branding tuh kayak apa sih Bang gitu. Personal branding itu hal yang membedakan lu dari orang-orang lainnya. Contohnya nih, branding yang paling kuat menurut gua itu ketika kita bilang mau beli air mineral. Yang paling sering kita dengar kan kalau ke warung nih, kalau apapun itu bilangnya Aqua kan ya. Berarti branding dari Aqua terhadap air mineral itu kuat banget. Nah, itu yang pertama. Contoh yang kedua itu kalau kita mau beli pasta gigi. Orang tua kita dulu biasanya bilangnya itu, Dek tolong beliin odol. Nah, tolong beliin odol. Nah, usut punya usut, odol ini ternyata sebuah merek, salah satu merek dari pasta gigi. Berarti odol ini kuat banget brandingnya terhadap pasta gigi. Nah, gua harap nanti ketika lo kuliah, lo harus bangun personal branding lo. Biar apa? Biar nanti ketika orang lain, misal, gue pingin ada orang yang bisa ngerjain jurnalistik nih, di pikiran orang itu jurnalistik, yang kepikiran itu lo, oh misalkan jurnalistik si Mbe ini bagus nih. Ketika orang lain mikir pendidikan gitu ya, privat, oh privat ini si Mbe ini ngajarnya enak nih gitu. Itu branding yang melekat di diri lo. Jadi lo harus punya seminimal-minimalnya satu, apa sih yang ngebedain diri lo dari orang lain. Nah, ketika di perantauan nanti itu banyak banget. Kayak misalkan contoh kasus gue di Bandung kan ya, di ITB. Nah, sekitaran kampus ITB itu banyak banget hal-hal yang bisa nge-branding diri lo atau ngelatih diri lo supaya punya personal branding. Contohnya di ITB itu kan ada Salman. Terus gue itu suka sejarah nih. Di ITB itu nggak ada organisasi yang mewadahi orang-orang yang suka sejarah. Jadi gue ngambilnya dari luar. Bandung Heritage, ya udah gue ikutin Bandung Heritage biar nanti ketika orang lain sejarah nih, oh si Indo nih bagus sejarahnya gitu. Nah, gue harapin juga nanti teman-teman ketika masuk perkuliahan ikutin juga tuh kayak BEM, entah itu himpunan ya, ikutin juga begitu karena soft skill lo bener-bener dibangun dari situ. Terus
contoh di hal lain, misalkan gue nggak suka nih organisasi di kampus bertele-tele misalkan ya, karena temen gue juga ada yang bilang kayak gitu. Lu bisa ikut organisasi di luar kampus yang bisa mewadahi hobi lo. Kayak contohnya tadi gue kan suka banget nih sama sejarah. Nah, gue mewadahi diri gue di organisasi luar namanya Bandung Heritage gitu. Banyak banget kok, dan gak harus di kampus juga, asalkan lo nemuin wadah yang bisa mengembangkan soft skill lo selain di kampus tadi, di mana, di kelas kampus, kelas kuliah. Karena kelas kuliah itu sebenarnya hard skill sih, apa, pengetahuan gitu. Lo harus kembangin juga kayak apa, kayak public speaking nih ya, ngomong di depan orang lain, terus lobbying, cara kita ngelobi nih sama orang lain, negosiasi, terus financial atau manajemen keuangan, itu penting banget. Dan hal-hal kayak gitu ya, kayak apa tadi, kayak public speaking, kayak lobbying, negosiasi, terus manajemen keuangan atau pengetahuan keuangan, itu ya nggak bakal lo dapetin di kampus ya, kecuali kalau gue yakin kok lu kuliah di ekonomi, lu kuliah di akuntansi, nggak bakal dapet juga pendidikan keuangan itu. Lo harus belajar sendiri. Lo cari taunya dari mana? Dari organisasi-organisasi di sekitar kampus atau enggak di luar kampus. Contohnya ada organisasi yang mewadahi orang-orang yang suka nabung saham. Nah, kita tuh ikut di situ. Lagi ngelayanin tadi. Gitu. Oke, lagi ya? Itu sih gue teman-teman kalau semua itu jangan sampai kehidupan lo nanti di perantauan, kehidupan lo di kampus itu pada nilai dan IP atau IPK ya, itu lo harus kuatin juga di personal branding lo, dan di itu di self value lo harus dikembangin gitu, Prean. Itu kan dari saya, Kak. Oke, terima kasih Kak Ilham. Pengalamannya cukup menarik ya, Masnya. Tadi di sini juga saya mendapatkan poin penting. Jadi kalau kuliah itu jangan cuma fokus ke nilai aja, ya Kak. Benar-benar. Oke, terima kasih Kak. Mungkin selanjutnya ada pemateri kedua yang akan menyampaikan materinya yang nggak kalah seru dari Kak Ilham. Mungkin langsung saja Kak Malika, dipersilakan. Monggo Kak Malika. Halo Mbak Malika. Iya, halo Mas Aldo. Ya, monggo Mbak, mungkin mau sekarang menyampaikan materinya. Monggo Mbak. Sebelum aku mulai, kira-kira udah jelas belum ya suara sama gambarnya? Semoga udah ya. Aman Mbak, jelas sekarang. Oke, sip. Mungkin kita langsung mulai aja. Buat teman-teman semua, selamat malam teman-teman dari Widya Edu. Di sana mungkin udah jam 8:30 ya. 8:30. Di sini aku di Korea udah jam 10:30. Iya, ada di Korea. Jadi emang 2 jam lebih malam. Jadi makasih banget buat teman-teman yang udah sempetin waktunya untuk ikut belajar di sini, walaupun besok weekend pengennya, misal ada yang pengen me time atau yang pengen nonton, tapi ini malah teman-teman di sini ikut webinar untuk belajar sesuatu yang baru terkait dengan mungkin rantau di sini. Mungkin ada teman-teman yang belum pernah merantau atau ada yang udah merantau tapi pengen tahu gimana sih caranya biar bisa menjadi anak rantau yang ini ya lebih baik lagi gitu. Jadi di sini aku akan lebih cerita terkait dengan pengalaman aku selama merantau. Jadi kalau misal dari pengalaman aku, sebenarnya aku merantau itu udah dari cukup lama gitu. Jadi aku mulai merantau itu ketika aku SMA. Kalau tadi Mas Ilham mungkin
pertama kali merantau itu ketika kuliah di Bandung, dari Banten ke Bandung, yang tadi aku sempat juga cari jaraknya dari Banten ke Bandung tuh kira-kira berapa jam sih gitu. Iya. Mungkin cenderung lebih deket ya kalau dibandingin Iya. sama aku yang dari Solo ke Bandung, apalagi sekarang ke Korea gitu. Oke. Dulu aku awalnya SMA itu kan di SMA 1 Solo, dan karena aku bukan orang Solo kota, aku tuh sebenarnya orang dari Sragen. Kalau misal teman-teman nggak pernah dengar mana itu Sragen, Sragen itu perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan walaupun aku di Kabupaten Sragen, aku bukan berada di wilayah pusat kabupatennya. Jadi aku tuh ada di suatu desa yang sangat kecil, yang kalau misal teman-teman pernah dengar namanya Gemolong. Aku anak desa, aku merantau dari desa. Mungkin di sini ada juga teman-teman yang dari desa dan pengen merantau gitu ya. Nah aku waktu itu SMP kelas 3 izin merantau ke orang tua itu nggak dibolehin. Jadi dibilangin udah SMA-nya di desa lagi aja gitu, karena teman-teman aku yang lain juga nggak ada kepikiran untuk merantau gitu, nggak ada kepikiran untuk sekolah ke Solo, jadi tetap di Sragen aja gitu. Tapi aku di situ melihat peluang bahwa kakak kelas aku yang ambil sekolahnya di Solo itu rata-rata mereka kalau dibilang lebih sukses mungkin iya, karena mereka bisa eksplornya lebih banyak, bisa masuk ke universitas yang mungkin kayak ke ITB, ke UI, ke UGM gitu. Sedangkan teman-teman aku yang tetap sekolah di desa, mereka mungkin rata-rata mentok-mentoknya di UNS, di di UNES, di Semarang atau Undip, yang walaupun itu juga bagus gitu. Tapi aku pengen dari SMP tuh cita-cita ke ITB, pengen ke Bandung. Nah, di situ aku akhirnya dibolehin merantau karena emang kebetulan kakak aku yang perempuan juga merantau, ini SMA-nya juga di Solo. Cuman di situ dia laju. Jadi dari rumah aku ke Solo itu jaraknya lumayan, sekitar hampir 1 jam kalau naik motor atau mobil. Dulu dia laju tiap hari naik bus gitu, kadang naik motor. Sedangkan aku nggak dibolehin karena aku anak terakhir kebetulan, lumayan dimanja. Kalau di rumah tuh biasa gitu ya, anak bungsu kan apa-apa dikasih gitu ya, dimanja gitu. Nah aku dulu juga gitu, disuruh merantau itu aku ngekos. Tapi alhamdulillahnya waktu itu karena lumayan deket jaraknya, aku pulang setiap minggu gitu. Jadi 1 minggu sekali aku pasti pulang. Dan walaupun 1 minggu sekali aku pulang, aku tuh tetap yang belum terbiasa ya tinggal jauh dengan orang tua. Jadi aku setiap hari, mungkin hampir setiap hari ya, aku nangis. Jadi padahal setiap minggu dijenguk, tapi aku tetap nangis karena belum terbiasa sendiri, makan semuanya sendiri, nyari makan bahkan sendiri, kadang masak, terus belajar sendiri. Sedangkan aku tipe orang yang apa-apa pengennya ditemenin, bahkan makan aja pengen ditemenin, belajar ditemenin. Bahkan dulu kalau di rumah sering banget aku minta tolong ke ibu temenin belajar sampai malam ditemenin, sedangkan sekarang harus sendiri, itu nangis banget. Terus ditambah lagi ketika aku ngekos ke Bandung, waktu itu kan berarti aku lulus, aku SMA 2 tahun waktu itu, terus aku merantau ke Bandung, awalnya juga sempat nggak boleh, karena emang lumayan jauh di Bandung, tapi akhirnya aku yakinkan lagi buat teman-teman di sini yang mungkin punya orang tua yang agak tidak memperbolehkan teman-teman untuk merantau, it's okay, nanti sedikit demi sedikit diyakinkan, dan teman-teman harus tahu hal apa sih yang bisa meyakinkan orang tua untuk memberikan kepercayaannya kepada kita untuk merantau gitu. Dan waktu itu aku bilang bahwa nggak apa-apa walaupun nanti aku jauh dari orang tua, jauh dari keluarga di sini, nanti di Bandung aku yakin akan dapat keluarga yang baru gitu, dapat teman-teman yang baru. Dan setelah itu mereka akhirnya membolehkan aku merantau ke Bandung. Di Bandung sama prosesnya seperti ketika aku merantau pertama kali dari Sragen ke Solo, masih nangis karena dulu ketika SMA pulang 1 minggu sekali.
Tapi ketika di Bandung, aku satu semester itu paling 1 sampai 2 kali. Jadi biasanya mostly aku pulang itu satu semester atau selama 6 bulan itu sekali. Dan alhamdulillah waktu itu karena kita S1 ya, jadi liburnya lumayan lama. Bahkan di ITB itu ada ini semester ketika libur semester genap, jadi semester 2, 4, 6 kayak gitu, itu liburnya lumayan panjang, bisa sampai 3 bulan, jadi 2,5 bulan lah. Jadi emang di rumah lumayan lama. Nah, tapi karena aku apa ya, udah biasa jauh dari orang tua juga, terus ngerasa 2,5 bulan di rumah itu kelamaan, jadi setiap aku libur panjang, aku justru nggak di rumah. Aku selalu memanfaatkan waktu untuk ikut kegiatan, baik itu ikut kayak misal di kampung Inggris, di Pare, aku ikut waktu itu. Terus aku juga pernah ikut kayak program menghafal Al-Quran. Jadi emang setiap libur panjang aku selalu maksimalkan untuk kegiatan di luar gitu justru. Jadi di rumah itu paling cuma 2 minggu. Bahkan ketika aku lulus dari ITB, aku cuma punya kesempatan waktu pulang itu 7 hari. Karena aku wisuda S1 itu tanggal 20 Juli tahun 2019. Terus seminggu setelah aku wisuda, aku pulang. Selama seminggu itu aku di rumah, tapi tanggal 27 Juli aku harus udah berangkat ke Korea gitu. Jadi emang bener-bener bentar banget waktu yang aku punya untuk memaksimalkan waktu bersama orang tua gitu. Jadi buat teman-teman di sini yang masih punya kesempatan untuk sama orang tua, untuk quality time sama keluarga, tolong banget maksimalin karena aku nggak punya kesempatan itu gitu. Aku paling-paling cuman kayak gini, nelpon lewat Zoom, lewat WhatsApp, dan itu juga paling seminggu sekali gitu karena aku punya kesibukan di sini kuliah dan jadi peneliti, dan orang tua aku juga punya kesibukan, jadi benar-benar paling weekend 1 minggu sekali gitu. Nah, waktu itu juga sempat agak ini ya, orang tua agak sedih, maksudnya kenapa aku secepat itu gitu, maksudnya kenapa hanya waktu 1 minggu akhirnya langsung merantau jauh banget ke Korea, yang mana di sini aku udah 1 tahun berarti belum pulang. Jadi rencananya itu 1 tahun aku pulang 1 kali, tapi qadarullah ya karena ada COVID-19, ada pandemi yang tidak ada orang yang menyangka-nyangka, semua plan yang tadinya aku pulang bulan ini, harusnya Juli ini aku pulang ke Indonesia, ternyata belum bisa gitu. Jadi masih nunggu ya, mungkin nanti Desember atau tahun depan baru pulang gitu. Nah, untuk merantau ini sebenarnya sesuatu yang menurut aku menarik gitu, walaupun banyak hal yang sedihnya, kayak tadi aku bilang aku sering nangis, aku sering sedih karena apa-apa sendiri gitu. Tapi ada juga hal-hal menarik seperti kayak misal aku bisa mengeksplor diri aku sendiri. Kalau tadi Ilham bilang kita jadi bebas, iya benar kita jadi bebas. Tapi bebas itu mungkin bisa ke arah negatif, tapi bisa juga ke arah positif. Ada orang yang ketika pertama kali merantau, ini dari pengalaman teman aku sendiri, ketika pertama kali merantau, ketika pertama kalinya bebas, justru dia sering pulang malam, iya tidak terkontrol, jadi nggak ada yang jagain, apalagi kan ini ya bisa banget bohong gitu ya ke orang tua, misal misal ditanya dek di mana gitu, dia bilang lagi belajar kelompok, padahal dia misal lagi nongkrong di mana gitu kan. Tapi bener kan kayak di belakang ITB itu diskotik kan kayak. Iya. Iya itu bener loh, di belakang ITB itu diskotik. Iya. Jadi emang kalau merantau itu emang benar-benar sesuai tergantung kitanya seperti apa gitu. Kalau aku kebetulan karena aku nih emang orang desa yang dididik dengan penuh kerendah hatian yang tidak pernah diajarkan untuk nanti disco atau apa gitu, enggak ya. Aku yakin pasti nggak ada orang tua yang kayak gitu juga, khawatir ya pastinya. Nah, jadi aku emang tipe orang yang menjaga diri banget gitu. Jadi kalau bisa aku merantau itu benar-benar nantinya memberikan hasil yang terbaik, bermanfaat untuk keluarga, untuk bangsa dan negara gitu. Jadi kalau bisa teman-teman ketika merantau jangan sampai tujuannya adalah biar hidup bebas, biar kemana-mana tidak dikontrol oleh orang tua, itu salah besar ya. Yang benar itu adalah kita
bisa lebih bereksplorasi gitu. Kayak misalnya aku dulu ketika di Solo itu batas pulang malam itu jam 9. Bayangin jam 9 tuh kayaknya adalah waktu yang masih sore kok kalau sekarang aku di sini gitu ya. Jam 9 tuh bahkan di Korea tuh uh, masih kayak maghrib gitu karena kita maghrib di sini jam 8 malam karena di sini masih musim panas, tapi kalau musim dingin itu maghrib bisa jam 5 sore. Jadi emang sejauh itu bedanya gitu. Jadi jam 9 malam tuh masih apa sih, masih sore kok belum malam gitu. Tapi dulu karena emang gak boleh pulang malam, jadi aku dikenal sebagai tipe anak rumahan. Aku dulu kalau misal masih SD dulu kan suka sepedaan gitu ya. Sepedaan sampai sore, sampai yang uh, aku sempat cerita juga di Quora karena aku suka nulis. Di situ aku bilang bahwa ketika SD aku tuh sepedaan sampai kulitnya gosong. Kalau misal teman-teman tahu tahu iklan kecap bango kedelai hitam Iya. gitu ya. Nah, mungkin iya mungkin aku bisa dipanggil kedelai hitam karena aku gosong banget, tapi nggak terlalu gosong, maksudnya nggak yang hitam banget, cuman di rumah aku paling hitam karena aku sepedaan tuh tiap hari sampai maghrib gitu. Nah, tapi ketika aku SMP, aku tuh ini udah kenal piano. Aku suka banget main piano sejak SD kelas 5 dan SMP aku udah mulai memfokuskan untuk main piano, jadi aku dikenal sebagai anak rumahan. Aku nggak pernah mau diajak main, aku lebih suka di rumah, makanya yang tadinya kulitnya gosong, balik lagi jadi putih, alhamdulillah. Jadi tidak menjadi kedelai hitam, tapi kedelai putih mungkin ya, gitu. Terus, aku dikenal sebagai anak rumahan, jadi ketika diajak main, aku nggak mau, dan itu berlanjut sampai aku kuliah di Bandung. Jadi ketika aku merantau di SMA 1 Solo ini, aku juga diajak main tuh aku nggak mau gitu. Sedangkan teman-teman aku gini, aku kan di SMA 1 Solo itu kan ambil kelas akselerasi. Kebetulan di kelas akselerasi ini satu kelas tuh cuman 20 orang. Dikit banget kan, karena ini mungkin kelas khusus gitu ya. Nah, 20 orang ini yang orang asli Solonya cuman sekitar 3 orang. Jadi sisanya benar-benar perantau, ada yang dari Kabupaten Sragen, ada yang dari Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, benar-benar semua orang merantau, baik itu yang merantaunya di Laju dari rumah naik bus sampai ke sekolah, atau yang ngekos kayak aku gitu. Jadi kita emang uh, perantau semua, kita tahu bahwa apa ya, baru pertama kali merantau, akhirnya banyak yang akhirnya aku pengen main deh gitu karena aku nggak dikontrol sama orang tua aku. Nah, aku justru malah nggak mau main karena dari SMP udah terbiasa nggak main. Jadi aku selalu di rumah, aku apa ya, di kosan, aku selalu di kosan, diajak main aku nggak mau, aku selalu kayak aku pengen ngasih yang terbaik ketika SMA ini karena tujuan aku pengen ke ITB. Waktu itu aku mungkin ini cita-cita semua anak SMA ya, pengennya keterima di jalur undangan gitu. Dan waktu itu alhamdulillah aku karena fokus belajar ketika SMA itu, aku tuh alhamdulillah selalu dapat ranking 1. Tapi ini juga sebenarnya nggak penting sih mau ranking 1 mau ranking sekian, karena ada juga teman aku yang ranking 1 di sekolah di SMA yang lain, di SMA 3 Solo, terus dia daftar di ITB, dia tuh udah apa ya, sangat digadang-gadang akan keterima tapi ternyata nggak keterima. Jadi emang menurut aku SNMPTN tuh adalah bonus, tapi kalau misal pun nggak keterima di SNMPTN, tenang aja, masih banyak jalur lain yang bisa teman-teman tempuh, baik itu SBMPTN, terus SIMAK UI misal, atau jalur yang lain, pasti ada banyak ya, atau mungkin di kayak masuk ke STAN, STIS, dan lain-lain. Jadi buat teman-teman di sini jangan patah semangat, buat yang nggak keterima di SNMPTN, jalan masih panjang, tirulah Mas Ilham di sini yang keterimanya SBMPTN, karena aku ngelihat justru teman-teman SBMPTN ini adalah teman-teman yang emang berjuang banget gitu ya, karena SBMPTN kan terkenalnya susah gitu. Jadi emang SNMPTN tuh bonus, tapi kalau nggak keterima ya udah nggak apa-apa, it's okay. Kita sukses nggak cuman jalurnya dari SNMPTN, tapi juga bisa dari jalur yang lain tuh. Nah, terus
Oh ya, terus tadi aku nggak mau diajak main itu waktu aku masih SMA ya. Terus ketika aku udah kuliah di Bandung, walaupun di Bandung itu terkenalnya adalah banyak banget tempat wisata, banyak banget mall yang bisa kita explore gitu ya. Tapi aku karena tadi ya tidak terbiasa main, jadi aku selalu menolak gitu. Aku selalu bilang aku mau belajar gitu. Mungkin karena dulu ini ya secara apa ya? Karena dikasih uangnya kan mungkin terlalu mepet ya sama kebutuhan yang harus aku keluarkan gitu. Walaupun aku dulu bisa nabung, tapi aku lebih memprioritaskan nabung daripada belanja. Jujur aku dulu, walaupun aku perempuan ya, aku ketika kuliah itu nggak pernah belanja hal-hal yang tidak penting gitu. Paling belanja tuh ke tempat-tempat yang kayak kalau misal teman-teman di Bandung mungkin tahu Pasar Jumat itu di depan Masjid Salman, yang di situ tuh murah-murah. Terus ada juga di Bandung tuh terkenal gazebo. Itu di gazebo itu harganya paling cuman sekitar kayak 3.000, 4.000, 5.000. Paling ada yang 15.000, 20.000. Yang mungkin kalau kita beli di mall itu bisa 100.000 lebih gitu. Jadi aku emang apa ya, karena diajarkan sederhana sama orang tua, jadi ke bawah deh sampai ketika aku kuliah. Nah, baru ketika aku di sini merantau di Korea, karena aku di sini kan kuliah tapi sambil kerja ya. Jadi kuliah tapi jadi peneliti di laboratorium. Jadi emang alhamdulillah gajinya juga lumayan gede kalau dibandingin sama teman-teman aku yang di Indonesia yang mereka kerja di suatu perusahaan. Seingat aku kalau misal teman-teman aku lulusan teknik kimia kerja itu paling itu gajinya sekitar paling dikit itu 6 juta. Paling banyak itu bisa 12-an juta rupiah. Tapi aku di sini, aku alhamdulillah di sini sebulan tuh dapat 20 juta. Jadi aku master tuh dapat 20 juta. Nanti ketika aku lanjut PhD, mungkin aku bisa dapatnya sekitar hampir 30 juta. Jadi emang segede itu, tapi ini ada iya, betul, biaya hidup juga gede. Jadi emang kenapa dapatnya gede karena biaya hidupnya gede gitu. Jadi nggak bisa apple to apple kalau kita bandingin dari biaya hidup Indonesia sama Korea gitu. Karena kita sekali makan itu kalau di Indonesia mungkin 15.000 atau bahkan 10.000 di warteg itu udah bisa dapat makan gitu ya. Udah makan ayam atau paling pakai telur gitu. Tapi kalau di sini sekali makan berat yang misal nasi pakai ayam itu bisa sekitar 10.000 won, itu berarti setara dengan 120.000 rupiah gitu. Jadi iya betul. Iya. Jadi emang benar-benar mahal banget. Terus untuk tempat tinggal aja yang misal di Bandung aku dulu ngekos itu sekitar 600.000 sampai 1 juta rupiah. 1 juta tuh udah yang mewah banget sih menurut aku, kayak udah ada AC-nya, udah bagus banget gitu. Tapi di sini ngekos itu rata-rata sekitar 400.000 won atau setara dengan 5 juta rupiah. Dan itu juga sebelum kita masuk ke tempat kos-kosan atau apartemennya, kita harus bayar deposit. Deposit ini tidak seperti DP ya. Kalau DP kan itu kayak uang jaminan. Nah, kalau deposit ini adalah sama uang jaminan, cuman nanti akan dikembalikan di akhir ketika kita mau keluar. Nah, depositnya lumayan gede, sekitar 5 juta sampai 10 juta won atau setara dengan 60 juta rupiah sampai 120 juta rupiah gitu. Tapi aku di sini alhamdulillah sih asrama, dan aku asrama itu bayarnya sekitar 120.000 won atau sekitar 1.500.000 lah satu bulannya gitu. Itu lumayan murah karena emang aku tuh sharing sama teman sekamar aku. Jadi satu kamar berdua, semuanya serba berdua, jadi emang nggak ada privacy gitu. Nah, itu kalau soal tempat tinggal. Kalau soal transportasi, kita justru cenderung murah. Karena di sini kita udah banyak orang pakai subway, pakai bus, yang kalau di Indonesia mungkin ketika pengen ke suatu tempat, lainnya itu nggak ada gitu. Jadi mungkin kita harus jalan kaki dulu sekian puluh menit. Kalau di sini emang subway itu deket banget.
ininya, paling jalan tuh 1 menit atau 2 menit udah ketemu Subway gitu. Itu biayanya untuk 1 kali jalan sekitar 1.200 won atau setara dengan 15.000 rupiah. 15.000 rupiah ini kita bisa jauh banget jaraknya. Jauh banget jaraknya dan emang nyaman banget kalau misal dibandingin sama transportasi di Indonesia gitu. Dan ini cenderung murah karena aku ngebandinginnya sama di Jepang. Di Jepang itu 1 kali jalan itu bisa sampai 50.000 rupiah. Jadi kayak sekitar ya 3 kali lipatnya biaya di Korea gitu. Jadi emang kalau untuk transportasi di Korea cukup bagus dan cukup murah. Jadi teman-teman yang pengen main ke Korea, aku sangat menyarankan karena emang transportasinya murah. Terus untuk biaya hotel sih menurut aku juga murah ya dibandingin kalau misal kita hidup 1 bulan gitu. Terus tempat wisatanya juga banyak gitu. Jadi emang kalau suka duka hidup di Korea sebenarnya sukanya banyak ya karena kita hidup di tempat yang emang menarik gitu ya secara budaya maupun secara kayak tempat wisatanya. Aku setiap minggu, setiap weekend bisa jalan-jalan gitu di tempat-tempat yang mungkin banyak orang pengen main ke situ kayak misal di Nami atau di Busan atau di Jeju yang teman-teman mungkin aduh pengen ke sana tapi aku bisa ke sana dengan lebih mudah gitu. Jadi sukanya banyak sih di Korea. Kalau duka mungkin itu tadi ya kayak kangen sama orang tua, terus pengen pulang. Aku sering banget homesick, tapi alhamdulillah kalau homesick bisa diatasi dengan itu tadi kayak nelpon atau aku biasa kirim surat ke Indonesia walaupun kirim surat nampainya lama bisa sampai 1 bulan waktu itu nunggu baru nyampe atau kalau misal mau diterimanya lebih cepat waktu itu aku 3 hari nyampe itu bayarnya lebih mahal gitu jadi emang effortnya banyak untuk menyampaikan rindu dari Korea ke rumah gitu jadi ya banyak suka dukanya tapi buat teman-teman yang emang pengen merantau baik itu yang merantaunya deket atau yang merantaunya jauh it's okay ayo coba dulu walaupun aku tahu ya banyak banget teman-teman yang mungkin orang tuanya bilang nggak boleh merantau gitu karena aku juga nemu teman-teman aku terutama teman-teman aku di SMA yang kita tuh sebenarnya banyak yang pengen mau masuk ke ITB gitu tapi karena di Bandung itu jauh dari Solo banyak orang tua yang akhirnya udah kamu di UNS aja gitu udah kamu di Undip aja misal nah ketika aku lihat lulusannya mungkin secara apa ya secara akademik atau secara kuliah mungkin akan sama tapi secara pengalaman merantau itu aku ngerasa beda banget sih aku ngerasa teman-teman yang merantaunya jauh kayak misal di Bandung dibandingin sama temen aku yang dari Solo ke Semarang yang paling 2 jam nyampe naik motor itu kita yang merantau yang lebih jauh tuh lebih tahan banting gitu karena kita emang sudah terbiasa sendiri bahkan makan sendiri masak sendiri tidur sendiri udah biasa terus ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah kayak misal uangnya habis itu kita udah biasa banget dengan hal itu dan aku pernah mengalami hal itu jadi waktu itu aku dulu nabung ya ikut kayak deposit gitu deposit ini sistemnya adalah kita bayar setiap bulan tapi uangnya akan stay di situ yang mana uang ini nggak akan kita bisa ambil sebelum kontraknya habis. Misal kita, oke, ini aku deposit selama 1 tahun, berarti kita baru bisa ngambil uangnya selama 1 tahun. Dan waktu itu aku deposit, terus aku kehabisan uang kebetulan di bulan itu. So aku ini ya, sebenarnya bisa-bisa aja tinggal bilang ke orang tua, tapi aku tipe orang yang nggak mau minta ke orang tua bahkan aku tuh beli apa-apa tuh mending sendiri pakai uang aku sendiri pakai jerih payah aku sendiri gitu nah terus tapi aku yakin aku punya Allah gitu ya yang mana ketika aku minta sesuatu yang mungkin itu mustahil ketika ada Allah itu menjadi sesuatu yang bisa kok gitu waktu itu aku benar-benar uangnya habis padahal waktu ibu ngirim uangnya itu kayak 1 minggu lagi gitu. Terus aku bingung 1 minggu ini hidup pakai uang apa gitu. Terus kebetulan waktu itu karena aku ikut UKM-nya adalah koperasi,
di ITB itu ada namanya Kokesma, yaitu Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa. Dan waktu itu karena aku kan ini ya, anaknya rajin nulis gitu. Jadi dulu ketika aku mau belanja sesuatu di Tokema, namanya Tokema ini toko kesejahteraan mahasiswa, atau di kayak kantin gitu. Kalau misal kita sebagai anggota dari kooperasinya ini, ketika kita nulis dan semakin banyak kita jajan di situ, maka uang yang kita dapat akan semakin banyak gitu ya. Dan atau mungkin teman-teman pernah dengar namanya SHU ya. Nah, di SHU ini aku tuh nggak nyangka banget ketika aku kehabisan uang, ternyata SHU-nya dibagiin, padahal ini udah kayak 1 tahun gitu loh. Jadi emang nggak pernah nyangka SHU-nya akan aku dapat, dan karena aku dulu rajin nulis nama aku, SHU-nya gede banget gitu, kayak wah pas banget, aku uangnya habis, aku dapat uang gitu dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ketika teman-teman nanti merantau dan kehabisan uang, tenang aja, pasti ada jalannya gitu. Baik mungkin harus meminjam ke temennya, dan kalau bisa jangan ya, kalau bisa emang manajemen uangnya sebaik mungkin. Dan aku dulu akhirnya setelah merasakan itu, aku sama seperti Ilham yang berusaha untuk mencari uang sendiri gitu. Dan kalau Ilham kan mungkin ngasih privat gitu, yang ngajarin anak-anak SMA mungkin. Nah kalau aku juga dulu sempat mencoba jalur ini, tapi aku tidak bisa melanjutkan karena di Tekim itu kebetulan emang sangat kuliahnya tuh sangat padat. Bahkan weekend pun aku masih tetap harus belajar, harus tetap nyiapin misal tugas-tugas atau seminar-seminar, walaupun aku yakin Ilham di geologi juga sangat susah gitu. Aku di Tekim juga sangat susah, bahkan kayak kuis itu 1 minggu kayaknya selalu ada. Bahkan kayaknya 2 hari sekali selalu ada kuis. Kuis tuh kayak ulangan, tapi di kuliah kita nyebutnya kuis gitu. Jadi emang wah kayaknya nggak sempet nih untuk yang ngelesin atau ngasih privat ini, karena emang dia jadwalnya lumayan padat. Jadi dan dia juga malam banget. Waktu itu aku jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi itu adalah waktu istirahat ya sebenarnya, tapi aku harus nge-privat. Terus akhirnya karena aku mungkin nggak passion di situ, aku mencari cara lain supaya dapat uang, dan aku ikut namanya event organizer. Dan karena dulu tuh aku dari dulu tuh tipe orang yang suka ngomong, terus suka ketemu sama orang baru gitu. Jadi emang udah terbiasa ikut organisasi. Jadi walaupun aku kuliah di Tekim, aku tidak kupu-kupu seperti yang dibilang sama Ilham, kuliah pulang, enggak. Aku alhamdulillah masih aktif di organisasi, walaupun organisasi yang aku ikutin tuh beda-beda ya. Jadi kayak tingkat 1, aku aktif di UKM atau unit kegiatan mahasiswa kayak ekskul gitu ya. Terus tingkat 2 aku aktif di himpunan mahasiswa teknik kimia atau Himatek. Terus tingkat 3 aku aktif di keluarga mahasiswa ITB atau kita biasa sebut BEM kalau di tempat lain. Baru di tingkat ya. Kak Malika, mengingatkan waktunya 5 menit lagi. Oke, siap. Oke. Siap. Lanjut, Kak. Oke, terima kasih Mas Aldo. Oke, lanjut yang tadi. Jadi tingkat 4 aku baru nih aktif di Masjid Salman. Tadi Masjid Salman sempat disinggung juga sama Ilham. Ini tuh kayak keluarga mahasiswa Islami di situ, karena aku ngerasa kayak wah kayaknya harus seimbang nih antara akademik, organisasi, terus sama kayak rohaninya gitu. Dengan Allahnya harus seimbang juga gitu. Dan menurut aku ketika teman-teman kuliah itu adalah pilihan teman-teman, apakah teman-teman mau fokus di akademik aja, kuliah pulang atau kita sebut kupu-kupu, atau teman-teman mau aktif di organisasi, atau teman-teman ada yang tertarik pengen bisnis kayak Ilham, masih kuliah tapi udah dapet uang. Itu keren banget sih menurut aku. Jadi emang kuliah itu teman-teman yang memilih mau di jalur yang mana, karena aku ada juga teman di Tekim yang dia tuh mungkin secara akademik itu biasa aja, walaupun biasa ajanya di
ITB mungkin kayak Ilham tadi ya, IPK masih 3 gitu. Itu juga temen aku seperti itu. Dan dia tuh bisnis sudah menghasilkan uang tuh sampai ratusan juta gitu. Bahkan orang-orang nyebut dia miliuner gitu karena uangnya udah banyak banget. Tapi ya gitu, emang manusia ya mungkin nggak bisa fokus di banyak hal. Yang kalau kita biasa bercandaannya di ITB adalah ketika seseorang organisasinya bagus, IPK-nya bagus, bisa bisnis, bisa ikut ini itu, berarti itu bukan manusia, kita nyebutnya gitu ya. Tapi ya itu emang pilihan teman-teman gitu. Nggak apa-apa kok kalau misal teman-teman pengen aktif di organisasi, tapi nggak belajar bisnis, tapi ada juga yang fokus di bisnis tapi akhirnya nggak kenal sama teman-temannya, it's okay, itu pilihan teman-teman semua, tapi usahakan untuk seimbang antara hard skill sama soft skill, karena ketika kita kerja nanti yang dibutuhkan tuh dua-duanya gitu. Aku dulu mungkin kalau dibandingin sama Ilham, aku bukan orang yang bukan orang yang berbakat di bisnis gitu, jadi aku lebih ke organisasi, dan untuk nyari uangnya aku lebih ke kayak ikut event organizer, terus aku juga sempat kayak jualan buku, waktu itu aku ngedesain sendiri yang buat ala-ala gitu karena aku suka nulis jurnal atau biasa orang sebut kayak planner book gitu ya. Aku suka nulis di situ untuk manajemen waktu aku, jadi akhirnya aku buat dan aku jual, alhamdulillah banyak yang suka juga. Jadi ketika nanti teman-teman merantau, aku yakin teman-teman akan menyadari bahwa ternyata susah ya hidup sendiri, ternyata susah ya misal cari uang. Dan yang aku ingat itu ada jokes kayak merantaulah, karena ketika teman-teman merantau, teman-teman akan tahu bahwa tiket pulang itu mahal gitu. Iya benar, bahwa tiket pulang itu mahal, bahwa kita makan itu juga harus dipikirin, bahwa kita mau ngapa-ngapain harus benar-benar di-plan banget. Makanya benar banget apa yang dibilang Ilham, kita sebagai anak kerantau itu harus seimbang banget, baik itu manajemen waktunya, terus mungkin manajemen sosialnya, atau manajemen uangnya gitu. Paling dari aku, nanti silahkan teman-teman yang pengen nanya-nanya, baik itu pengalaman aku merantau di Bandung atau merantau di Korea, silahkan, aku terbuka banget. Jadi gitu aja, makasih Mas Aldo, aku balikin lagi ke Mas Aldo. Oke, terima kasih Kak Malika. Malika ini kayak ingatnya ke kecap gitu ya. Maaf Kak. Iya, nggak apa-apa. Tapi keren banget sih Kak Malika ini, dari merantau ke Bandung, sekarang ke Korea. Oh, keren sih Kak. Keren. Ya mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan. Sekarang waktunya sesi tanya jawab. Kita buka 3 penanya dulu teman-teman. Silakan. Ayo teman-teman, tanya sebanyak mungkin. Bisa raise hand terlebih dahulu. Monggo. Masa sih materi sekeren ini nggak ada yang tanya? Tadi aku lihat di chat ada yang nanya. Mungkin yang di chat dulu ya. Ini Kak. Kalau nggak ikut main, apa tidak terisolasi Kak? Kalau kita merantau, kita kan sendirian di tempat jauh. Apa tidak muncul kesulitan? Mungkin bisa Kak Ilham dulu jawabnya. Kalau nggak ikut main, apa nggak terisolasi Kak? Kalau kita merantau, kita kan sendirian di tempat jauh, apa tidak muncul kesulitan? Sulit, pasti sulit kalau nggak isolasi tuh ya. Balik ke, tapi kan ya tadi, sosialisasi itu nggak cuma bergaul sama teman kan ya. Kita di kelas juga kan bersosialisasi sama teman-teman itu. Jadi maksudnya anak rumahan itu bukan berarti gak punya teman, bukan. Yang saya tangkap dari Kak Malika itu, meskipun beliau anak rumahan, tapi bersosialisasinya tetap, entah itu sama teman kelas, entah itu sama teman-teman di organisasinya, entah itu di teman-teman bisnisnya gitu. Tetap penting banget, karena ketika kita susah nih ya, di perantauan kan nggak punya orang tua tuh, nggak ada orang tua. Nah, kita bisa minta bantuan ke teman-teman gitu. Makanya sosialisasi juga jadi pilar utama di perantauan gitu kata saya Kak. Oke, jadi bersosialisasi itu di mana aja ya Kak? Iya, siap. Oke, untuk Kak Malika mungkin. Iya, oke. Ini siapa namanya?
Ini ya Basma Mumtaz. Oke, terima kasih Basma atas pertanyaannya. Oke, jadi terkait dengan gak ikut main, benar banget yang dibilang sama Ilham. Yang dimaksud anak rumahan ini bukan berarti kita enggak bersosialisasi sama sekali gitu. Jadi aku di sini lebih memilah kayak nggak ikut main tuh main yang nggak penting gitu. Kayak misal apa yang harusnya aku bisa nyiapin hal yang lain, tapi justru diajakin kemana gitu. Itu aku mungkin masih akan memprioritaskan kegiatan aku yang lain ini, baik itu kegiatan akademik maupun kegiatan organisasi gitu. Jadi aku masih bersosialisasi, baik itu di kelas, kayak tadi dibilang Ilham, di kelas ketemu teman-teman, ketemu sama dosen, terus aku di organisasi juga bersosialisasi, bahkan di kosan itu sendiri aku juga bersosialisasi gitu. Jadi aku tuh di kosan itu kan waktu itu lumayan banyak ya, karena di Bandung kan banyak kosan. Di satu kosan ini bisa sampai banyak anak-anak kosan tuh yang sendiri gitu lah. Jadi emang mungkin dia sukanya sendiri. Tapi untuk yang hal ini aku tidak merekomendasikan teman-teman untuk sendirian terus ya sebagai anak rantau, karena aku punya cerita buruk. Jadi semoga sih teman-teman bisa mengambil hikmahnya, karena ini lumayan krusial dan lumayan efeknya besar. Jadi teman aku ini dia orangnya sangat suka sendiri, bahkan dia nggak punya temen, nggak punya apa ya, kalau kita mungkin ketika kita nggak bisa dihubungin, mungkin ada teman deket kita yang bisa dihubungin gitu. Nah, temen aku ini nggak ada. Jadi ketika kita nggak bisa hubungin dia, kita nggak tahu kita harus ngehubungin siapa. Nah, waktu itu ceritanya dia tuh dihubungin nggak bisa. Terus orang-orang kayak ya udahlah gitu, karena dia emang terbiasa sendiri. Orangnya, iya, orangnya pendiam gitu. Dan ini astagfirullah banget ya, ketika dibuka pintunya itu udah ada bau mayat gitu kan. Ternyata dia meninggal di dalam karena dia tuh belum makan, karena dia sakit gitu. Jadi dia sakit dan dia mah nggak bisa beli makan, dan dia meninggal di dalam kosan gitu. Itu sesuatu yang menurut aku, ya Allah, kok bisa ya ada orang seperti itu gitu. Jadi di sini saran aku, teman-teman paling nggak harus punya teman deket gitu, teman deket yang bisa menjadi backup, dipercaya untuk ya yang kita percaya gitu. Jadi ketika kita nggak ada kabar, orang tuh bisa nanya ke dia gitu. Jadi kita masih dikontrol gitu, walaupun orang tua nggak ke kontrol kita, tapi ada teman-teman kita di sini yang satu wilayah sama kita yang bisa mengecek kabar kita tuh seperti apa gitu. Jadi di sini tidak pernah main itu maksudnya mungkin tidak main yang nggak penting gitu ya, main yang nggak penting, tapi kalau bersosialisasi tetap, berorganisasi tetap, ketemu sama orang-orang tetap. Jadi tetap hidup bersosialisasi, karena kita emang sampai nanti pun akan selalu bertemu dengan orang-orang gitu, orang-orang baru, orang-orang yang lama bahkan gitu. Untuk Mas tadi yang nanya siapa namanya? Basma. Oh ya, Basma. Ya. Oke, makasih Kak Ilham sama Kak Malika. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanyakan lagi, bisa langsung tulis di kolom komentar atau raise hand, teman-teman. Asik ini. Atau mungkin kalau teman-teman belum ada yang menanyakan, saya nih Kak mau tanya. Silahkan. Jadi kan tadi Kakak udah menyampaikan pengalamannya tentang merantau. Nah, aku pengen tahu nih Kak, apa sih pengalaman yang benar-benar paling menarik selama merantau Kak? Paling berkesan gitu Kak? Terima kasih. Mungkin dari Kak Malika dulu, dari saya dulu Kak. Kak Ilham dulu mungkin. Oh, dari saya boleh. Ya. Jadi gini teman-teman, gua tuh orangnya orang yang suka malu kalau minta ke orang tua. Jadi misalkan udah dijatah sebulan sekian, habis misalkan duit gua malu minta lagi. Jadi ceritanya waktu itu gua kuliah, handphone tuh hilang di angkot.
hilang di angkot, udah aja tuh ya hilang. Setelah hilang itu gue nggak berani bilang kalau HP gue hilang nih mah, HP gue hilang gitu, HP saya hilang, HP gue itu nggak berani karena takut membebani. Akhirnya dari situ gue tiap hari tuh pasti makannya tahu sama nasi aja, jadi nasi tahu yang kayak yang kata gue sebut tadi. Biar apa, biar bulan depannya gue bisa beli handphone. Itu sih yang paling berkesan banget dan ngajarin gue hidup mandiri, semandiri mandirinya itu pas itu, ketika gue sadar ternyata nyari uang tuh susah gitu. Nyari uang tuh nggak kayak kita tinggal minta aja. Dari situ akhirnya jadi mikir-mikir, meskipun gengsinya ada ya, gue mau tetap main, tetap menghibur diri dengan hiburan. Dari situ juga mikir kayak, oh ya udah deh, ternyata nyari uang tuh susah. Udah mikir. Itu yang paling berkesan buat gue, makan tahu sama nasi tiap hari selama 3 kali itu setiap harinya pakai tahu nasi. Jadi pengeluaran sebulan itu cuma 270.000 gitu kan. Itu yang paling berkesan buat gue. Kalau dari Kamalika gimana tuh Kak? Oke, aku mungkin akan cerita pengalaman berkesan aku selama di Bandung sama satu lagi yang di Korea gitu ya. Nah, kalau di Bandung waktu itu aku tuh ngekos, itu kebetulan temen-temen sekosan aku ini tipe-tipe yang sama kayak aku gitu. Jadi kita Rumahan tuh juga gitu. bukan rumahan sih, tapi kayak anak Salman, tau gak sih? Oh iya ya. Jadi karena mereka tuh anak-anak Uhti. S2. Iya, uhti-uhti bang. Nah, gitu. Jadi dulu tuh aku pengen banget sholat jamaah ceritanya. Karena aku mungkin sebagai anak kosan udah terbiasa sendiri. Jadi sholat pun sendiri gitu. Di kamar, nggak ada temen jamaahnya. Karena nggak tahu mau jamaah sama siapa gitu. Nah, dulu aku tuh sempet, apa ya, waktu itu main ke kamar sebelah. Yang mana ini masih satu rumah. Terus aku sholat jamaah di situ berdua. Karena itu sholat maghrib, jadi mungkin kedenger ya sama teman-teman yang lain. Terus akhirnya ada yang bilang, aku ikut sholat jamaah dong gitu. Yang awalnya berdua jadi berempat gitu. Nah terus ketika itu banyak orang yang aku juga pengen sholat jamaah, kok kalian nggak pernah ngajakin aku gitu. Nah terus kita bingung kan karena waktu itu sempat hampir kayak 6 orang pengen sholat bareng, tapi satu kamar tuh nggak muat gitu. Jadi kita ke ruang tamu waktu itu di depan TV. Kita awalnya ngadain sholat jamaah itu cuman sholat kayak maghrib atau isya atau subuh gitu. Kalau subuh mungkin dulu awal-awal enggak ya karena susah bangun. Maghrib sama isya. Nah, tapi alhamdulillah banget lama-lama tuh yang awalnya paling cuma 5 sampai 6 orang sekali sholat, lama-lama tuh bisa sampai waktu itu sampai 12 orang sholat jamaah bareng. Dan enggak cuman maghrib dan isya, tapi semua waktu sholat gitu. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan subuh tuh kita diketok pintunya gitu lah. Ada satu orang yang emang mendedikasikan diri untuk membangunkan untuk sholat subuh. Bahkan waktu itu ada yang akhirnya sholat ini deh tahajud aku bangunin, siapa yang mau gitu. Jadi aku ngerasa di situ ya Allah enak banget ternyata ya kalau misal kita ada teman sholat bareng, kita ada teman yang ngingetin untuk selalu beribadah gitu. Jadi mungkin ini bisa dicoba juga buat teman-teman yang nanti merantau ketika ngerasa wah sholat sendiri gitu. Coba deh ajakin temennya untuk sholat bareng, siapa tahu nanti bisa kayak di kosan aku. Jadi kosan aku tuh akhirnya banyak dikenal sama kakak-kakak S2 di ITB yang emang kalau sholat tuh selalu jamaah. Makanya banyak orang yang akhirnya pengen pindah ke kosan aku gitu. Itu sih yang menurut aku sangat berkesan ketika aku ngekos di Bandung. Dan aku juga sempat nulis ini di blog aku karena aku anaknya suka ngomong iya, suka nulis iya. Jadi aku nulis baik itu di blog maupun di Quora. Jadi nanti teman-teman boleh banget silahkan cek di situ tulisan aku. Dan untuk pengalaman yang kedua, yang paling aku ingat selama di Korea, mungkin lebih ke adaptasi ya. Karena anak rantau itu sangat melekat dengan kata-kata adaptasi. Kita harus siap beradaptasi. Dan dulu aku ngerasa dari Indonesia ke Korea mungkin masih mirip lah gitu, baik itu dari segi
budayanya, baik itu dari segi cuacanya gitu. Dulu aku masih sama kok sama gitu, kayak sombong gitu ya. Tapi ternyata ketika aku datang, ya memang sama karena aku datang tuh musim panas waktu itu bulan Juli. Di Indonesia mungkin 35-36 derajat, di Korea sampai 40 derajat, dan aku kayak, bahkan lebih panas kok di sini gitu. Nah, itu masih nggak apa-apa ya waktu itu karena masih sama-sama panas. Tapi ketika udah mulai dingin, waktu itu sempat sampai -10, -15 derajat Celcius, akhirnya kulit aku sangat amat breakout gitu, yang sebelumnya aku tuh bukan tipe orang yang pakai skincare, jadi emang ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi ketika sampai di musim dingin ini breakout banget, jerawatan banget, sampai mungkin jerawat itu bingung ya harus tumbuh di mana karena saking tumbuh di mana-mana gitu. Iya banyak banget, dan itu yang membuat aku stres waktu itu karena mungkin banyak orang yang S2 di Korea tuh stresnya karena profesornya jahat mungkin, atau karena teman selebnya jahat. Tapi kalau aku stresnya justru karena jerawatan, dan aku nggak tahu obatnya apa karena aku apa ya, tadi aku bilang aku bukan orang yang terbiasa dengan skincare, jadi kalau ditanya urutan skincare apa, aku kayak apa ya, aku juga nggak tahu gitu. Dan aku pun ke dokter karena aku dulu mikir, wah kalau di dokter di Korea mungkin akan terbantu ya, karena Korea kan pusat kecantikan. Ternyata tidak, ternyata justru makin parah, makin jerawatan, terus aku makin, wah pokoknya stres banget waktu itu, nggak mau ketemu sama orang. Tapi alhamdulillah aku coba beberapa skincare, baik itu dikirim dari Indonesia ke Korea, kayak krim dokter yang dari Indonesia maupun krim-krim komersial yang ada di Korea. Terus alhamdulillah ada yang cocok, dan alhamdulillah banget bisa sembuh gitu. Jadi mungkin itu sih sesuatu yang sangat aku ingat banget ketika aku di Korea, terutama waktu awal-awal datang dari Indonesia ke Korea gitu, Mas Aldo. Oke, wah keren banget nih Kak. Dari penjelasan Kak Ilham sama Kak Malika, jadi aku sendiri pengen merantau juga gitu. Mas Aldo berarti nggak merantau ya sekarang, masih deket rumah? Enggak Kak, deket banget. Jadi pengen merantau juga. Masih takut juga mau merantau gitu. Jangan takut. Iya Kak, siap. Jadi Kak ada pertanyaan dari Gempi. Kak aku mau tanya. Mau kakak gimana sih kalau misalnya kita mau kuliah tapi ambil jurusan yang nggak sama dengan jurusan di SMK? Karena kakak kan berpengalaman. Mungkin bisa dari Kak Ilham dulu, baru nanti Kak Malika. Oh iya. Monggo. Oh iya, boleh. Sebentar. Ya. Gempi, Kak, aku mau tanya nih, menurut kakak sekalian gimana sih kalau kita misalnya kuliah tapi ngambil jurusan yang nggak sama dengan jurusan di SMK? Karena kakak, ya nih Gempi, keren banget si pertanyaannya. Boleh aja, nggak masalah. Karena kata saya tadi kan, ketika kerja nanti, kamu bisa jadi kerjanya itu nggak sesuai dengan jurusan. Kayak saya misalkan di geologi nih, tapi nanti kerjanya misalkan di bidang pendidikan. Bisa jadi. Mungkin sulitnya itu beradaptasinya. Kayak misalkan di SMK ya jurusan TKJ nih, terus di kuliahnya jurusan teknik sipil gitu misalkan. Kalau nggak di mesin, kan beda banget tuh TKJ mah ke komputer, mesin mah ke permesinan. Nggak masalah, tetap bisa lanjut asal kitanya atau kamunya bisa beradaptasi, bisa ngikutin lah. Dan buat ngikutin itu butuh effort, butuh usaha. Tergantung dari kemauan kamu gimana caranya nanti. Biasanya sama kok anak-anak SMA juga, misalkan di teknik mesin nih. Kan nggak ada anak-anak SMA yang pernah belajar permesinan gitu ya. Nanti pasti mulai startnya dari nol bareng-bareng. Kalau misalkan kamu dari SMK di jurusan TKJ, masuk kuliah jurusan TKJ, berarti kamu punya modal. Bedanya itu aja sih. Setahu saya, yang ngebedain punya modal atau tidak punya modal. Ketika kendati pun tidak punya modal, kita tetap bisa survive dengan cara tadi, dengan speed up, ngasih effort lebih untuk mengerti pelajaran tersebut. Gitu. Jangan khawatir dunia pekerjaan, karena kata saya tadi,
bisa jadi di dunia pekerjaan kita bekerja tidak sesuai dengan jurusan yang kita hadapi saat itu. Bisa jadi kerjanya malah berkutat dengan hobi yang kita suka. Nggak masalah dengan pekerjaan, nggak masalah dengan speed up. Tergantung dari kita mau ngikutin perkuliahannya, mau ngejar bareng-bareng atau enggak gitu. Dari saya. Kalau dari Kamalika gimana tuh? Oke, terima kasih Gempi. Ternyata Gempi udah gede, kirain masih kecil kayak di Instagram. Wajib. Ternyata udah Mantap, ini bingung mau iya. Oke, jadi terkait dengan bentar. Coba tuh Kak, jadi setiap jurusan itu belajar mulai dari nol ya? Iya kan bener deh. Di Taikim juga pasti belajarnya dari nol lagi. Iya betul. Ya, sih, Kak? Jadi untuk pertanyaan ini, kalau misal nggak sama gimana Kak antara SMK sama kuliahnya? Sangat nggak apa-apa banget. Asalkan masih ada korelasinya, masih ada hal-hal yang beririsan. Mungkin aku akan cerita pengalaman aku selama di sini ya, dari S2 ke dari S1 ke S2 yang awalnya aku kira harus linier gitu atau harus mirip jurusannya. Ternyata enggak, karena aku di sini kan S1 tadinya ambil teknik kimia, di S2 aku sebenarnya ambil teknik energi, yang mana teknik energi ini sangat luas, tapi teman-teman yang ngambil jurusan ini nggak cuman teman-teman dari teknik kimia gitu, tapi ada juga yang dari teknik fisika, sipil, teknik lingkungan, bahkan ada yang fisika murni, kimia murni, gitu ya. Jadi baik dari S1 maupun ke S2 itu sebenarnya nggak apa-apa, kalaupun nggak nyambung, asalkan bukan nggak nyambung ya, nggak sama jurusannya, tapi yang penting ada irisannya. Begitu juga dengan SMK, ketika teman-teman ketika nanti SMK ke perkuliahan itu nggak apa-apa ketika nggak sama jurusan yang diambilnya, asalkan teman-teman yang pertama mau belajar, yang kedua emang ada sesuatu yang mirip gitu. Jangan sampai hal yang kita pelajari itu benar-benar beda banget 180 derajat, akhirnya teman-teman harus mulai lagi dari nol. Walaupun emang nggak apa-apa ketika teman-teman mulai dari nol, kayak tadi yang ditanya sama Gempi, berarti kita harus mulai dari nol ya. Itu tergantung teman-teman ngambil jurusannya. Nah, kalau teman-teman ngambil jurusan yang ada irisannya, berarti kan teman-teman mungkin iya belajar lagi, tapi nggak belajar dari nol. Paling nggak ada basic yang kita punya gitu. Tapi ketika jurusan yang diambil tuh bener-bener beda, berarti iya kita harus belajar dari nol lagi gitu. Jadi ya sesuai sama teman-teman, tergantung teman-teman nanti mau ambil jurusannya, ada nggak sih hal yang sama antara yang dipelajari di SMK maupun di kuliahnya gitu, paling Gempi. Oh iya nih Kak, Mas Aldo saya mau nambahin. Saya kan dari jurusan teknik geologi nih ya. Saya tuh sebenarnya nggak terlalu suka sama geologi. Nah, ketika saya kan nggak suka nih sama geologi, gue kan nggak suka sama geologi nih, nggak suka sama teknik geologi. Akhirnya mencari pelariannya kemana? Mencari pelariannya ke bidang bisnis. Makanya jangan khawatir ketika nanti gue kuliahnya nggak di bidang gue nih, gitu, nggak masalah. Lu bisa either ngikutin perkuliahannya dengan effort lebih, atau suatu saat nanti lu bakal ketemu passion lain. Jujur nih, gue tuh sebenarnya masuk ITB pingin itu ke permesinan, tapi waktu daftar kelempar lah, nggak dapet permesinan, dapatnya ke kebumian, dapat ke geologi itu. Pasti geologinya sama, gue tuh di SMA nggak pernah sama sekali belajar yang namanya batu-batuan. Itu kan lebih ke geografi sebenarnya, batu-batuan, terus ke nama-nama batu, itu gue nggak tahu sama sekali. Nah, gue nggak suka sama pelajaran-pelajaran kayak gitu. Gue dapet pilihan, either gue mau ngejar si perkuliahan itu ya, ataupun gue nyari passion lain. Nah, ternyata ketika gue ngejar nggak dapet ke udahlah capek gue belajar geologi gitu, meskipun tetap ngikutin. Jadi ngikutin tuh kayak gimana ya, teman-teman bagus nih nilainya, oh ya udah gue standar-standar aja gitu, nggak harus bagus-bagus banget. Karena apa? Karena gue sendiri nggak terlalu suka sama geologi. Passionnya berpindah yang tadinya ke geologi, akhirnya ke bisnis gitu. Gempi nih nanti siapa tahu kan nih dapat di jurusan yang nggak dipinginin, ternyata dapat kenalan, dapat channel, dapat network yang bisa ngebimbing Gempi ke passion lain yang lebih
yang lebih gitu, yang lebih bagus gitu. Jangan khawatir, dunia perkuliahan meluas banget. Itu Mas Aldo. Aku mau nambahin juga ya Mas Aldo. Jadi terkait sama yang dibilang sama Ilham tadi, benar banget. Banyak orang yang dari jurusan apapun yang akhirnya berakhir ke bisnis. Baik itu misal S2-nya ambil bisnis, atau bahkan kayak Ilham otodidak ya, berarti ya, belajar bisnis gitu. Jadi emang untuk yang bisnis ini adalah apa ya, banyak orang yang akhirnya beralih ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi aku tertarik sih sama pertanyaan Gempi yang lulusan SMK gitu. Nah, aku mungkin pengen share ini aja ya, informasi bahwa di Korea itu kita tuh punya namanya UT atau Universitas Terbuka, yang mungkin teman-teman juga tahu di Indonesia ada UT. Ya. Nah, tapi di UT Korea ini bedanya adalah kita kan di Korea, berarti teman-teman itu banyak yang lulusan SMK akhirnya ambil UT ini, mereka kuliah tapi sambil kerja gitu. Yang mana kuliah tuh cuman 1 hari dalam seminggu, yaitu cuman hari Sabtu doang, atau teman-teman bisa ambil 2 hari, Sabtu dan Minggu, cuman waktunya lebih pendek gitu. Jadi kalau misal teman-teman cuman ambil hari Sabtu, teman-teman bisa mulai dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Jadi emang dipadetin banget. Nah, sisanya hari Senin sampai Jumat itu teman-teman bisa kerja gitu. Yang mana kalau kerja di Korea kan gajinya lumayan gede ya. Walaupun emang secara biaya hidup gede juga, tapi banyak teman-teman aku yang di universitas terbuka ini yang akhirnya mereka bisa nabung banyak. Jadi karena penghasilannya banyak, mereka irit-irit gitu. Jadi nabungnya banyak, dikirimlah ke Indonesia, dan mungkin itu juga bisa dilakukan oleh teman-teman yang di sini lulusan SMK terus pengen kuliah tapi pengen kerja juga, karena banyak ya yang galau pengen kuliah Kak tapi pengen kerja juga. Nah, mungkin masuk ke universitas terbuka ini adalah salah satu jawabannya gitu, karena ya itu tadi, kita bisa kuliah di 1 hari doang selama seminggu, tapi bisa sambil kerja juga, bisa menghasilkan uang gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ilham, Kak Malika. Karena waktunya terbatas, jadi sepertinya sesi tanya jawab kita akhiri. Selanjutnya ada closing statement. Mungkin bisa sekarang dimulai dari Kak Malika dulu lah. Kemudian nanti Kak Ilham. Monggo Kak. Oke, terima kasih Mas Aldo. Ya, untuk closing statement-nya mungkin aku akan lebih memberikan semangat ke teman-teman semua. Aku nggak tahu sih background teman-teman di sini apa, tapi aku yakin mungkin ada yang masih SMA, ada yang masih kuliah, pengen merantau nanti di S2-nya, atau masih SMA pengen merantau ketika S1-nya, gitu. Jadi, semangat buat teman-teman semuanya yang sedang mengejar mimpi. Kita semua sama-sama masih melangkah mengejar mimpi, tetap semangat. Yang pengen merantau, ayo, nggak apa-apa, coba aja. Ketika nanti ada rintangan, ketika teman-teman merantau, it's okay, itu adalah salah satu cara untuk mendewasakan diri. Dan tadi aku udah mengutip 2 quotes tentang merantau. Aku udah catat di buku aku. Yang pertama itu dari Imam Syafi'i. Di situ beliau bilang, merantaulah, engkau akan mendapatkan pengganti dari kerabat dan kawan. Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. Gitu. Jadi quotes yang kedua di sini lumayan panjang. Merantaulah supaya kau tahu alasan kamu pulang. Kau akan mengerti siapa saja sesungguhnya yang kau rindukan dan siapa yang merindukanmu. Merantaulah, engkau akan mengerti tiap detik waktu yang kamu lalui bersama ibu, ayah, dan keluarga ketika kamu pulang ke rumah. Dan yang terakhir, merantaulah agar kamu tahu mahalnya tiket pulang gitu. Jadi itu mungkin dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang silahkan kepada Ilham. Terima kasih Kak Malika. Dari saya sih benar kata Kak Malika melanjuti. Jangan pernah takut ketika nanti ngejar mimpi harus merantau. Karena jangan pernah takut ngambil resiko deh pokoknya. Karena orang-orang yang takut ngambil resiko akan terus-terusan bekerja untuk orang-orang yang berani ngambil resiko. Kalau kata saya gitu. Quote-nya itu.
Jangan pernah takut ngambil resiko, karena orang-orang yang takut mengambil resiko akan terus-terusan bekerja untuk orang-orang yang berani ngambil resiko. Jadi sekarang keputusan teman-teman buat mau ngambil resiko atau enggak. Kasih ya teman-teman. Mas Aldo. Oke, terima kasih Kak Ilham, Kak Malika telah menyampaikan materinya, jawaban-jawabannya, closing statement-nya juga keren. Jadi saya menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Kak Ilham dan juga Kak Malika, ada beberapa poin, di antaranya ketika kita merantau, kita harus bisa memanajemen diri dengan baik, baik itu dari manajemen waktu, keuangan, dan juga kesehatan. Poin yang kedua, kita juga harus memanfaatkan setiap peluang. Kemudian kita harus bisa eksplor diri lagi lebih dalam. Mungkin itu kesimpulan dari webinar malam hari ini. Terima kasih Kak Ilham, Kak Malika atas materinya yang disampaikan. Oke teman-teman, jadi webinar kali ini sudah selesai. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Ilham dan Kak Malika atas penyampaian materinya malam hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil kesimpulan materi hari ini dengan baik dan bermanfaat untuk kedepannya. Saya Aldo Putra sebagai moderator pada webinar malam hari ini. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan, banyak kurangnya. Sampai bertemu di webinar selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.